الفتح لنا أن الله تعالى سهل أمرنا بالله مبسيطا وعن الله تعالى يجنب من الفتن والمحن ما ظهر من حبة وعن الله تعالى نور قلوبنا وقلبنا وعلى رتب والعفو والمن والإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولدي أدنان ولكل نياتنا صالح الفتح سوسنا رشينا شوفنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبه من الأنبياء المرسلين ولكل منهم ولا رسولنا خديجة الكبرى سيدنا عائشة رضا وسيدنا فاطمة الزهراء من حمى الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا بغد الحسنين وصول فرفات وسوسن لرسالتنا أبي بكر وعمر وعثمان الصحابة جميع وصول فرفات وسوسن لرسالتنا علي أبي علوي من مشارق الأرض إلى مغربها خصوصا للشيخ مربنا الحبيب حسن بهرون والحبيب قاسم بهرون الحبيب مسعود بهرون وصولهم فرفات خصوصا لرسول الله الحبيب الرحمن بن أحمد بأبو قدر سقاف وجد محجب بارك بن مدفوشاني وصولهم فرفات خصوصا لرسول الله الحبيب علي بأبو الرحمن سقاف وصولهم وفروعهم الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم بدرجة في الجنة ويعيد لنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونعطي بركاتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah satu kali lagi kita tujukan untuk guru kita Al-Habib Ahmad Najib bin Hasan Al-Habsyi yang istrinya pada malam hari ini baru apa ya? Malam ini udah melahirkan. Oh gitu. Normal. Amin. Udah ada pembukaan belum tahu, belum ada kabar. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih lancar, Allah Ta'ala kasih kesehatan yang sempurna. Ibu, anaknya semuanya selamat, diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala bijahi Nabi bijil Islam wala hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalikal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap para hadirin wabil khusus pengurus daripada Masjid Al-Musannifiyah yang pada malam hari ini mudah-mudahan kita selalu diberikan cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita mengharapkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali pengajian. Sebelumnya Ustaz Denny hubungin saya gitu, katanya kalau bisa saya insyaallah bisa gitu. Insyaallah. Kenapa? Beliau bilang biar gak libur gitu. Jadi biar gak. Nah ini dia nih. Emang yang kayak begini-begini mesti terus harusnya gitu. Cuman kita kadang-kadang ikutin deh aturan pemerintah semuanya kita jaga semuanya kesehatan aman semuanya nggak ada tujuan lain gitu Nah, cuman alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita menjalankan rutinitas pengajian kita kenapa? Karena hal-hal inilah yang dapat mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apalagi nih kan hampir 100% kali ya anak muda muluan. Gitu ada anak-anak berisik-berisik dikit jamaah deh. Jadi udah. Jadi. Kan gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Inilah yang dapat mendatangkan rahmatnya Allah, menjauhkan murkanya Allah. Bahkan Imam Ibn Atha bilang satu majelis taklim itu dapat menangkal 70 tempat yang Allah harus turunkan bala, itu nggak jadi Allah Ta'ala turunin. Jadi satu majelis, kalau kita bilang satu majelis nggak mesti banyak kayak begini, enggak 2, 3 orang, 5 orang udah majelis udah. Jadi umum gitu. Apalagi ini majelisnya Masya Allah banyak di rumahnya Allah, nilainya tambah. Jadi kata Imam Ibn Atha, satu majelis taklim itu dapat menangkal 70 tempat yang harusnya Allah Ta'ala turunin bala itu gak jadi Allah Ta'ala turunin. Kenapa? Gara-gara ada itu majelis. Apalagi tadi alhamdulillah baca ratib. Baca gak? Baca ratib. Itu hisnun hasin, benteng yang sangat kuat, benteng yang sangat kokoh.
kalau kita belakangan ini ya dalam keadaan kayak begini kan sering kita dapat seran tuh ya. Baca ini, baca itu kan gitu kan. Baca bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama kan gitu kan. Baca sekian kali. Mujarab, manfaatnya begini segala macam. Bagus nggak? Oh bagus. Gitu. Cuman kalau saya pribadi, baca aja Ratibul Haddad. Nah, itu. Kira-kira itu di Ratibul Haddad ada apa kagak? Ada. Di Ratibul Haddad ada, di Ratibul Atos ada, di Wirdo Latif ada. Jadi kita nggak ribet-ribet. Kita baca tuh susunan karangan Imam Haddad, susunan karangan Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu kita baca, udah cukup udah. Apalagi banyak tuh. Makanya kan kalau tadi baca Ratib Haddad. Baca Ratib Haddad. Ratib Haddad seberapa banyak ya sih? Paling 2-4 lembar paling banyak. Cuman dia punya syarahnya tebel banget. Kenapa ya? Karena setiap kalimat itu mengandung manfaat yang banyak. Gitu. Makanya syukur sama Allah. Makanya majelis, mohon maaf, lain kalau di situ baca ratib. Nah gitu. Kan ada sekarang banyak pengajian. Kalau bahasa kitanya yang datang langsung ngaji kelar udah, rapi udah. Cuma di sini enggak, alhamdulillah. Ajaran dari guru-guru kita. Guru-guru kita habaib. Kalau bahasa kitanya sanatnya jelas. Dianjurin baca ratib. Habis baca ratib baca mau? Ya Allah Akbar. Itu kan ada nilai yang tersendiri. Majelis aja tuh udah bagus. Cuman kalau di situ dibacain ratib, di situ bacain maulid, itu lebih nilainya plusnya banyak. Itu makanya beruntung nih kita nih. Malam ini kita bisa duduk, bisa baca ratib, bisa baca maulid, sedikit kita bisa dengerin ilmu. Bukan saya nih dari ini kitab gitu. Saya sih cuma sekedar nyampein doangan. Jadi kalau dibilang inian, bukan saya nih dari kitab ini. Syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat mendatangkan rahmatnya Allah, menjauhkan daripada murkanya Allah. Alhamdulillah malam ini walaupun dalam keadaan kayak gini tetap kita jaga protokol kesehatan. Kesehatan jaga, imun semuanya jaga. Cuman jangan lupa iman jangan ditinggal. Itu dia. Kita kan kadang-kadang dalam keadaan seperti ini hampir rata-rata, apalagi kalau yang hari-hari lihat TV, lihat sosial media, itu pikiran kita fokusnya ke situ aja udah. Kita lupa tuh sama bacaan Quran kita lupa tuh sama ngaji kita lupa sama wirid kita, pikirannya ke situ aja. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak janjiin sama hamba-hambanya kalau mereka yang minta perlindungan, doa deh bahasa kitanya doa sama Allah Subhanahu wa taala, itu Allah kabulin. Gitu. Itu Allah kabulin. Allah taala kasih. Allah taala katakan apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu Allah taala yang bilang. Gitu. Nah, sekarang yang jadi problem nih kadang-kadang kita lebih percaya omongan orang daripada omongan Allah. Kan gitu kan? Si Anu ngomong begini, kalau mau sehat makan ini, minum itu. Itu kita nggak pakai pikir panjang, besok kita beli. Disuruh beli susu beruang, kira-kira beli apa kagak? Susu beruang lagi rame. Susu beruang beli. Beli kita. Harganya berapapun kita beli. Cuman Allah Ta'ala bilang ente doa sama saya, kata Allah, astajib. Kalau bahasa kitanya, saya kasih apa yang ente minta. Saya kasih apa yang kamu minta. Minta apa? Minta sehat, dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Minta panjang umur, dikasih. Minta apa semuanya? Minta sama Allah biar banyak. Gitu. Makanya kalau guru saya bilangin, kalau kita minta sama Allah jangan nanggung-nanggung gitu. Kalau minta sama Allah jangan apa? Minta yang banyak. Jangan satu, jangan dua, minta yang banyak. Gitu. Minta yang banyak. Kenapa? Kita minta yang banyak. Kalau bahasa kitanya kayak orang mancing, jorannya satu. Kalau itu nggak dapat, pulang kira-kira bawa ikan apa kagak? Nggak bawa. Cuman kalau orang mancing, jorannya 10. Ancepin ini tuh.
ujung sono atu sampai 10. Kira-kira ada nggak yang nyangkut? Itu juga doa sama aja, gitu. Doa sama aja. Kalau kita mintanya untuk doa kan, kalau untuk nggak dapet ya udah kelar. Cuman kalau kita minta doanya banyak, kali-kali aja ada yang nyangkut kan gitu bahasa kitanya. Kali-kali aja ada yang nyangkut. Ini nggak dapet, entuh dapet. Ini nggak dapet, entuh dapet. Ini nggak dapet, di situ dapet. Nah itu dia. Kayak minta sama Allah biar banyak. Minta sama Allah biar banyak. Ya. Makanya dalam syairan dikatakan, Allahu yaqdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adam hinna yus'alu yaqdabu. Allah itu bakal marah kalau kita ini sebagai hambanya nggak minta sama Allah. Nah itu dia tuh. Allah marah. Kalau bahasa ini sombong banget. Makanya saya di rumah kan musola. Mananya hari-harian sholat berjamaah, musola deh. Gitu. Kadang-kadang kasihan lihat orang yang kelar sholat bukan baca-baca, bukan Allahumma anta salam wa minka salam, ini Allahumma lantas jalan. Allahumma lantas jalan. Kira-kira banyak apa dikit? Itu dia. Ya, kita nggak tahu ya kesibukannya apa. Cuman sisiin waktu sedikit. Habis sholat tuh jangan tinggal istighfar. Habis istighfar kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kalau sholat di kitab Nasiruddinnya Imam Haddad dianjurkan itu habis sholat maghrib sama sholat subuh. Yang posisi duduk kita masih duduk tahiyat akhir, belum berubah. Jadi kita belum berubah duduk tuh. Itu dianjurin. Habis itu baca Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Baru Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika ya'udhu salam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilil jannat. Itu dia tuh. Itu ajaran-ajaran ulama-ulama kita. Imam Haddad catatan tuh dalam kitabnya Nasiruddiniyah. Itu yang dianjurin, itu yang diperintahkan Rasulullah. Nah sekarang kita gimana nih? Pengen ngedapetin pahala dari Allah, cuman yang begini kita nggak mau, gitu. Kira-kira apa dapat? Susah. Gitu. Makanya ayo minta sama Allah biar banyak. Sama Allah tuh nggak ada kalau bahasa kitanya minta kebanyakan. Mau nggak kasih nih, enggak. Sama Allah minta biar banyak. Jadi kalau kita nggak minta sama Allah, Allah marah. Kalau bahasa kita, kalau Allah boleh ngomong, sombong banget. Emang lo ngandelin siapa hidup di alam dunia? Ngandelin bosnya, ngandelin uangnya, ngandelin harta, ngandelin kekuatan. Sedangkan semuanya milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminal. Gak ada nikmat yang dalam hidup kita melainkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah. Jadi kalau kita nggak minta sama Allah, Allah marah. Nah dalam syairan itu disebutin. Lain soalnya kalau kita minta sama manusia, Bunayu Adam, anak Adam kita nih semuanya nih. Kalau manusia kita minta mungkin sekali masih apa ya? Masih dikasih. Cuman kalau keseringan, itu dia. Keseringan. Kalau Allah enggak, keseringan Allah makin demen. Gitu. Bahkan Allah anjurin, kalau kita minta sama Allah biar ngerengek gitu loh. Biar ngerengek. Innallaha yuhibbul mulihin. Allah tuh seneng orang yang kalau doa tuh ngerengek. Ya Allah. Minta apaan ya Allah? Kontrakan belum laku-laku, misalkan. Motor belum laku-laku. Minta aja. Gak mesti pakai bahasa Arab enggak? Apalagi kita bisa bangunnya tuh di malam hari kalau bahasa kitanya. Tahajud deh bahasa kitanya. Kita tidur ntar nih, jam 2 jam 3 kita bangun, sekurang-kurangnya jam 4 deh pengen subuh tuh kita udah bangun. Kita minta sama Allah, ya Allah. Kita sebut namanya ya Allah 200 kali, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti kita istighfar. Masa Allah nggak kabulin doa kita? Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan tuh malaikatnya turun di sepertiga malamnya. Ya. Kata Allah Ta'ala, siapa yang minta sama aku kasih pada saat itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dari rasa sayangnya sama hambanya. Makanya di sini dikatakan dalam firman Allah Ta'ala yang tadi,
dicatatkan Nabi SAW bersabda melalui Sayyidina Anas. Sayyidina Anas bilang Nabi SAW bersabda, apa sabdanya? Liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'alahu syishana alih idza inqata'a. Itu sampai segitunya. Kurang lebih artinya begini. Hendaknya nih kita anak Adam semuanya hambanya Allah Subhanahu wa taala itu minta seluruh hajat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Minta semuanya. Minta. Jangan ada yang enggak. Kata Rasulullah apa? Sampai-sampai kalau sendal kita putus, kan sendal ada yang putus kan, kayak sendal jepit tuh apaan segala macam. Apa kata Rasulullah? Sampai-sampai kalau sendal kita putus, minta sama Allah, ya Rob, sendal saya putus nih Allah, gimana kayak caranya? Itu sampai segitunya. Mananya apaan? Hal-hal kecil pun minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat cerita dari guru saya. Di mana ada anak. Ini anak kalau pagi ngaji, gitu. Pagi ngaji. Kalau kelar pulang ngaji itu biasanya jam duha. Jam duha. Kalau jam duha itu bahasa jam 9, jam 10, kurang lebih jam segituan. Ya. Nah, jadi kalau berangkat ngaji pagi biasanya belum sarapan. Gitu. Jadi kalau pulang tuh jam segitu lapar. Ibunya wanita solehah. Jadi setiapnya anak pulang ngaji, kalau bahasa kitanya namanya anak-anak, Bu lapar makan, gitu. Ibunya selalu bilang, sholat duha dulu, ntar kelar sholat duha ibu siapin makanannya, nah, gitu. Jadi sholat duha dulu, ntar kelar sholat duha ibu siapin makanannya. Setiap hari begitu. Jadi setiap dia pulang, Bu lapar, sholat duha dulu, sholatnya anak, gitu. Namanya anak-anak, anak-anak kan kalau ada maunya ya dikerjain, gitu. Cuman kalau semata-mata, gitu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Jadi kata ibu, setiap nih anak pengen minta makan, sholat duha dulu, sholat akhirnya. Besoknya begitu lagi, terus begitu lagi. Sampai pada satu saatnya anak pulang, ibunya nggak ada, gitu. Ibunya nggak ada. Cuman emang ibunya pesan kalau mau makan mesti sholat duha dulu, dia sholat aja, sholat. Kelar sholat, kalau bahasa kitanya dibuka tuh tudung sajinya. Kalau orang dulu masih pakai tudung saji ya. Kalau sekarang udah jarang udah. Kadang-kadang meja makan aja nggak ada. Kalau orang dulu masih pakai tudung saji itu. Buka tudung saji. Pas dibuka tudung sajinya, ada makanan, dimakan aja. Makan udah. Orang pikirannya anak itu masakan emaknya, emang rasanya sama. Kelar, anak makan, kenyang. Ibunya pulang dari pasar. Dari pasar. Kalau bahasa kitanya, lah udah makan tong. Lah udah, kan emak masak. Lah kata emaknya, ini emak baru pulang dari pasar, belum sempat ngapa-ngapain, belum masang, belum nyangin ikan, kalau bahasa kitanya, belum nyangin ikannya, no ayam yang belum diapain, disemur kayak diapain. Makanan dari mana? Itu dia tuh. Jadi berkat istiqomah selalu minta sama Allah dalam ibadah, Allah Ta'ala kasih sampai hal-hal yang kayak begitu, gitu. Nah ini dia, kita kurangnya di sini kadang-kadang, ya. Kita terlalu sibuk dengan urusan yang ada sekarang sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lupa kita minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kurang yakin kita sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia tuh yang jadi problem kita semua sekarang begitu. Gitu. Yang jadi problem kita kurang yakin sama Allah. Anjuran pemerintah jalanin, itu wajib. Pemerintah suruh pakai masker, kita pakai masker. Pemerintah anjurin jaga jarak. Kurangin mobilitas, jalanin kurangin mobilitas. Nah, cuman lempengan kayak begini, ini dia nih biar yakin. Biar yakin. Dalam diskusi Allah Ta'ala katakan ini la ahimmu li ahlil ardi azaban. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya pengen timpakan azab kepada penduduk bumi. Kenapa? Saya udah muak, kata Allah Subhanahu wa taala. Udah merajalela kemaksiatan. Enggak ada kebaikannya. Cuman kata Allah Subhanahu wa taala,
fa idza nazartu ila umari buyutillah. Nah, itu dia tuh. Maka tak kalah aku melihat kepada mereka orang-orang yang meramaikan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia nih. Jadi ini kita lagi ngeramein rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Saraftu anhu. Kalau bahasa kitanya, aku nggak jadi deh turunin azab kepada mereka. Kenapa? Karena mereka meramaikan rumah aku. Gitu. Karena mereka zikir di dalam rumahku. Karena mereka membesarkan aku. Ah, ini dia nih. Yang kalau bahasa kitanya hampir kita disibukin jadi kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dengan keadaan seperti ini menjadi ibroh bagi kita. Siapapun juga, semuanya. Jadi ibroh. Ibroh apa? Ini telah teguran Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tujuannya. Jadi kalau kita nggak mau balik sama Allah Subhanahu wa taala, nggak mau kembali sama Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa kitanya nggak mau tobat, kita mau ngarepin azab yang model kayak gimana lagi kalau kita bisa, apa yang bisa bikin kita tobat sama Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Kita mau ngarepin model yang kayak gimana lagi azabnya? Cobaan kayak gimana lagi? Kalau yang kayak begini aja kita nggak kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Apa tunggu, maaf ya, mudah-mudahan jangan. Apa tunggu meteor turun dari langit? Apa itu tunggu hujan api baru tobat sama Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu dia. Ayo deketin sama Allah Subhanahu wa taala. Hadir pengajian kayak begini nih, apalagi alhamdulillah anak muda, ada remaja wanitanya. Ini semuanya kan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ngebantu semuanya, saling membantu. Nggak ada tujuan lain, semuanya mengharapkan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada anak kecil berisik-berisik dikit, jamaah jadi aja udah. Daripada tuh anak ngelayap kemana-mana, mendingan di masjid. Manfaatnya besar. Gitu. Manfaatnya besar. Menanamkan kecintaan mereka sama masjid. Kalau bahasa kitanya. Emang anak-anak ngapain? Main udah. Gitu. Main. Nah, tinggal kita bijak aja. Pengurus masjid bilangin. Berisik dikit, biarin, enggak apa-apa udah. Emang anak-anak semuanya begitu. Nah, itu dia. Jadi jangan lupain Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu obatnya udah. Itu obatnya. Selain kita jaga, kalau bahasa kita jaga imun kita, vitamin kita minum, habatus saudanya, madunya, jinten hitam segala macam semuanya. Rasulullah jangan ditinggalin. Sholawat kepada Rasulullah jangan sampai enggak kalau bahasa kitanya. Paling kurang dalam sehari 100. Dalam sehari 100. Nggak bisa 50 kalau bahasa kitanya. Turunin. Yang kerja jalan jangan pakai handset dengerin musik, selawatan aja di jalan udah. Selawatnya gimana? Baca selawat apa aja, Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam. Jadi udah. Itulah satu-satunya amalan ibadah yang sekalipun kemasukan riya masih dapat pahala ibadah. Kalau yang lain-lain kemasukan riya habis. Salat kita, sedekah kita, semuanya kalau kemasukan riya, nah, sedekah, apalagi sedekah, sedekah diumumin di masjid. Alhamdulillah Masjid Al-Musannifiyah mendapatkan, kalau bahasa kita hadiah, dari fulan bin fulan sebesar sekian, dari fulan bin fulan sebesar sekian. Di belakang ngomong, pakai disebutin, riya tuh riya. Riya atau riya. Enggak lama disebutin kata pengurus. Alhamdulillah dapat nih dari hamba Allah sebesar 1 juta. Dia ngomong, kayak begini nih gue demen nih. Tuh tahu nggak yang dibilang hamba Allah? Tuh gue habis lagi. Habis. Di ngomong, udah bagus disebut hamba Allah. Di ngomong sama teman di sampingnya. Nah kayak begini cakep nih. Nggak disebut namanya hamba Allah. Tuh tahu nggak hamba Allah tadi siapa? Tuh gue itu. Habis kayak begitu. Nah itu dia tuh. Nah cuman kalau selawat kita mau riya apa segala macam tetap pahalanya dapat. Itu kekhususiahan khusus. Kenapa? Karena dipandang selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad
syukur-syukur kita bisa teladanin. Nah itu dia tuh, syukur-syukur bisa teladanin. Rasulullah sholat itu nggak pernah sendirian. Nah itu dia tuh. Jadi setiap hari Rasulullah itu sholat berjamaah, ikutin gitu. Oh Rasulullah kalau sholat nggak pernah tinggal siwak. Alhamdulillah nih dapat hadiah siwak dari Ustadz Denny, masih saya simpan, ada, saya pakai. Hah? Rasulullah sholat nggak pernah tinggal siwak pakai. Oh Rasulullah kalau sholat, kalau bahasa kitanya, maaf ya, ini banyak juga yang begitu. Palanya nggak pernah begundul, pakai peci. Nah gitu bahasa kitanya. Pakai. Itu dia sunnah-sunnahnya. Makanya di sini dikatakan Ibrahim bin Adham satu saat ditanya. Kata yang nanya begini, "Mambaluna nad'ullaha fala yastajibu lana." Kalau bahasa kitanya, ya Ibrahim bin Adham, kenapa kok kita doa sama Allah, Allah nggak kabulin doa kita? Nah, gitu dia tuh. Masih nyambung sama yang tadi gitu. Jadi kenapa kita doa sama Allah, Allah nggak kabulin? Di antara sekian banyak alasannya, salah satunya apa? Li'annakum araftum rasula falam tattabi'u sunnatahu. Kenapa ente doa nggak dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala? Karena kalian kenal, tahu Rasulullah, cuman nggak ngikutin sunnah. Kira-kira banyak apa dikit? Itu dia. Termasuk saya, masih banyak kekurangannya. Masih banyak kita yang, kalau bahasa kita apa sih? Ninggalin sunnahnya Rasulullah, nggak ngikutin sunnahnya Rasulullah, gitu. Nggak ngikutin apa yang diajarkan Rasulullah. Itu dia itu. Makanya timbul introspeksi diri kita, kok doa nggak manjur ini. Lihat gimana kita sama Rasulullah. Itu dia itu. Di antara sekian banyak alasannya itu dia itu. Gimana kita sama Rasulullah? Gimana tanggapan kita sama Rasulullah? Udah jalannya belum sunnahnya? Berapa sehari baca selawat kepada Rasulullah? Gimana kalau Rasulullah disebutin? Gimana? Itu dia tuh. Semakin besar perhatian kita sama Rasulullah, maka semakin besar juga doa kita diijabah sama Allah Subhanahu. Itu dia. Oleh karena itu, ayo, ya mari sama-sama semuanya kita jaga, ya keadaan kita, ya daripada kesehatan, semuanya kita jaga, ya. Cuman jangan ditinggal juga, ya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sama Allah Subhanahu wa taala jangan ditinggal. Setiap hari minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ratib jangan ditinggal, ratibul haddad, ratibul atos, ya. Maaf ya, kalau baca ratib tuh bukan nungguin pengajian, bukan. Enggak masuk, masih baca ratib. Itu kan emang di mana-mana begitu. Gitu, jangan masuk, udah ngaji udah mulai itu, bilang itu. Ayo masuk. Ntar dulu baca ratib. Jadi itu baca ratib bukan buat nungguin orang, bukan. Jadi emang kita butuh baca ratib tuh butuh. Gitu. Jadi kita baca ratib tuh butuh. Baca ratibul haddad, ratibul atas. Umum ratibul haddad habis maghrib. Ntar ada orang ratibul atas habis isya'nya. Ntar pagi wirdul latif. Ya, belum nanti lagi yang hizib segala macam. Yang umum deh ratibul haddad, ratibul atas itu wirdul latif. Ya, wirdul latif pagi sore. Apalagi alhamdulillah Ustaz Denny rutin pengajian Ustadzil Walid almarhum Habib Ali Rahmat Segaf baca wirdul latif. Itu dia jangan tinggal. Semuanya faedahnya banyak. Hisnun hasin kata Imam Haddad. Itu benteng yang kuat yang ngejaga kita dari segala macam semuanya. Penyakit, bala, fitnah, semuanya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah selalu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pengurus segala macam semuanya yang mengizinkan setiap Habib Najib nggak bisa hadir. Saya dihubungin alhamdulillah semuanya tidak lain dan tidak bukan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali mudah-mudahan Habib Najib istrinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai melahirkan, anaknya sehat, ibunya selamat, semuanya diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana
الصلاة